Jadi teknologi itu kalau saya katakan sebagai pedang bermata dua bisa. Tergantung siapa yang menggunakan. Contoh misalnya pisau bisa kita untuk masak dan sebagainya, tapi bisa untuk alat yang lain. Bahkan untuk kejahatan. Nah, sama dengan teknologi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Agam Julian Permana di MRS Station volume kedua episode 5. Di sini saya sudah berada di ruang MRL Podcast dan di hadapan saya sudah ada dosen kita terkece yaitu Bapak Armanda Redo Pratama MSc. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Armanda Redo Pratama, salah satu dosen di Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak kabarnya bagaimana di Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agam gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kesibukannya lagi apa Pak? Sekarang biasa akhir tahun. Akhir laporan-laporan, terus beberapa ada proyekan-proyekan sama mengajar aja. Oke. Nah, jadi teman-teman, dengan Bapak Armanda Redo ini kita bakalan sharing session terkait temanya perubahan perilaku masyarakat di tengah gelombang digitalisasi. Boleh Bapak mungkin diceritakan sendiri bagaimana perubahan perilaku masyarakat? Oke, baik. Pada dasarnya, jadi dalam kebudayaan itu ada 7 unsur kebudayaan yang kita kenal gitu ya. Nah, salah satunya itu ada teknologi. Nah, ternyata teknologi ini itu bisa membuat suatu peradaban itu berubah. Contoh kecil misalkan ini, dulu ketika di zaman prasejarah sampai zaman sejarah, hal yang menandakan suatu zaman itu contohnya seperti apa? Zaman batu, Zaman batu gitu. kemudian ada masuk ke logam dan seterusnya. Artinya kan teknologi yang digunakan. Iya. Nah, artinya teknologi itu bisa juga sebagai penanda dari sebuah zaman. Nah, termasuk perubahan-perubahannya itu kan sangat cepat ya. Iya, Dulu zaman batu sampai sekarang kita udah kenal AI, kemudian VR, augmented reality dan sebagainya. Nah, sedikit banyaknya itu pasti mengubah perilaku dari masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, itulah kurang lebih bagaimana teknologi bisa mengubah perilaku atau peradaban dari manusia. Dari sebuah manusia gitu. Betul. Kalau misalnya kita kan ruang lingkupnya pariwisata gitu ya. Nah, apabila dikaitkan perubahan masyarakat di era digitalisasi ini dengan pariwisata itu seperti apa ya? Menarik ini. Jadi dulu nih zaman saya itu masih belum terlalu gencar media sosial misalkan gitu ya. Nah, kemudian lambat laun dulu saya ada zaman saya itu ada Friendster. Sebelum Facebook itu Friendster. Oh, itu aplikasi media sosial Ya, gitu. aplikasi media sosial Friendster itu yang terkenal. Lalu Facebook, sekarang kan udah mulai Instagram, lalu TikTok dan seterusnya. Nah, Agam kan generasi Gen Z nih. Gen Z, Kira-kira kalau misalkan mau berwisata ke tempat yang baru, nyari informasinya di mana? Oh, pastinya kalau Agam sendiri lihat di internet sih Pak, di Instagram tuh. Instagram terus Kayak rating-rating di Google gitu Pak, apakah bagus, harga-harganya kayak gitu. Oke, terus satu pernah dengar ini nggak ada kayak rumah hobi dan sebagainya? Iya, pernah. Nah, itu kan orang dulu nggak tahu ya. Sekarang jadi banyak yang tahu karena apa kira-kira? Mungkin karena promosi di Instagram gitu ya Pak. Nah, itu dia salah satu dampak dari teknologi itu di pariwisata terutama itu paling gencar yang kita rasakan di media promosi. Jadi ketika suatu destinasi wisata itu di-up di media digital, Instagram ataupun TikTok gitu ya, atau media sosial lainnya, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi jumlah kunjungan. Nah, itu contoh kecilnya. Banyak sebenarnya contoh lain, misalkan kita sedang mengembangkan virtual reality. Itu juga bisa sebagai, bukan berarti virtual reality ini akan menggantikan destinasi yang ada. Nggak bisa. Sekarang saya tanya Agam, kalau misalkan mau berwisata, mau nggak wisatanya diganti wisata digital? Aduh, kayaknya kurang seru deh Pak kalau diem aja. Jadi kan pasti pinginnya yang real ya. Iya, yang langsung. Nah, virtual reality ini itu hanya pemantik supaya, sama kayak media sosial pemantik supaya si calon wisatawan itu punya gambaran di psikologinya untuk kemudian hari akan mengunjungi dari destinasi tersebut. Nah, itu yang paling kita rasakan salah satunya di dunia promosi. Promosi gitu. Digital.
Jadi mungkin para wisatawan itu tidak hanya langsung datang, tetapi bisa lihat di tempatnya dulu mungkin ya Pak, apakah ada apa aja, bisa merasakan apa aja di wisata tersebut, begitu ya Pak? Iya betul, seperti itu. Nah, terkait dengan gencarnya promosi di media sosial nih Pak, karena kan banyak destinasi wisata juga yang melakukan hal serupa gitu ya. Iya. Terkait persaingannya di destinasi wisata sendiri itu bagaimana ya? Kalau persaingan pasti ada ya. Iya. Contoh kecilnya gini, nggak usah di dunia pariwisata. Di Gerlong aja yang di dekat kampus kita, tukang laundry ada berapa? Wah, ada banyak. Ada Nah, berapa tuh banyak? Di depannya ada laundry saingan, kemudian belakangnya dan seterusnya. Artinya banyak kan ya? Betul. Tapi kalau kita lihat kosong nggak rak laundrynya? Pasti ada terus sih Ada Pak. aja Iya, kan ya. betul. Artinya apa? Permintaan pasar besar dan outlet-outlet yang tersedia itu masih mampu menampung dari permintaan tersebut gitu kan ya. Nah, sama kayak pariwisata atau destinasi atau atraksi wisata. Artinya walaupun banyak sekali di sini atraksi wisata, tapi mungkin memang ada wisata-wisata yang sepi atau ada wisata yang ramai. Tapi setiap atraksi itu punya segmentasi pasarnya sendiri. Nah, artinya ketika sebuah atraksi itu atau destinasi wisata itu bisa menyasar dari pasarnya, segmentasi pasarnya, nah mudah-mudahan ya harapannya dengan media sosial, digitalisasi dan sebagainya, mudah-mudahan akan memantik orang untuk berkunjung ke Destinasi tersebut. kayak gitu. Ya pun kalau misalkan ada data atraksi wisata sepi, ada yang kurang rame, itu pasti aja ada. Tapi at least dengan media sosial, dengan promosi itu bisa memperkenalkan lebih jauh lagi. Oke, mungkin Bapak dari sisi sejarahnya gitu kan, sekarang wisatawan itu bisa lebih mudah gitu ya Pak melihat promosi-promosi wisata dan bisa lebih menjadi tahu ada apa aja destinasi. Nah, terkait zaman dulu nih Pak, mungkin belum saya kealamin gitu ya Pak. Kalau misalkan orang berwisata itu seperti apa sih Pak sampai akhirnya sekarang ada perubahan di komunikasinya gitu Pak? Oke. Zaman dulu, kalau dulu banget mungkin enggak ya, kita kayaknya hampir nggak jauh beda lah ya. Nggak sampai 2 dekade gitu. Iya. Tapi di zaman saya kecil katakanlah seperti itu, biasanya yang kita kenal itu adalah daerahnya dulu. Jadi jarang kita mengenal atraksinya dulu, tapi daerahnya. Contoh di Jambi itu ada daerah yang banyak sekali atraksi wisata atau destinasi wisata itu di Kerinci. Artinya orang akan banyak ke sana. Nanti di sana mau kemana-kemana aja ya mereka akan mencari tuh kemana tergantung dari guide yang mengarahkan atau orang lokal atau teman biasanya di situ. Nah tapi beda sekarang. Kalau sekarang itu kebanyakan kecenderungannya kita akan memilih atraksi mana yang akan kita tuju terlebih dahulu. Iya. Misalkan mau ke Bandung kemana? Contohnya apa ya? Bukan museum, apa namanya? The Great Asia Afrika. Kita mau ke sana pertamanya. Lalu destinasi berikutnya itu pasti sekitar yang ada di situ. Jadi kita tidak memilih Bandung dulu, tetapi milih atraksi dulu kebanyakan. Nah, tapi bisa saja beberapa waktu juga memilih tempatnya dulu, misalkan Bali kayak kita kemarin itu ke Bali, lalu di Bali mau kemana aja itu bisa. Nah, tapi yang saya rasakan mungkin seperti itu ya. Jadi ketika dahulu itu belum terlalu banyak informasi terkait destinasi pariwisata, kita memilih tempat yang pasti terlebih dahulu atau daerah yang pasti. Setelah itu di sana akan lebih menjamin untuk mengeksplor tempat-tempat yang lebih indah lah seperti itu. Jadi mungkin pada zaman sekarang ini wisatawan bisa lebih mudah gitu ya Pak untuk daya tariknya datang ke tempat wisata gitu ya Pak. Iya betul. Jadi akan lebih mudah di aksesnya ke media sosial dan lain-lain. Nah untuk kalau zaman sekarang kan yang tadi ya Pak lebih mudah. Terus ada istilahnya sekarang tuh yang trennya tuh FOMO atau fear of missing out gitu ya Pak. Jadi terkesan orang-orang itu kayak mengikuti tren-tren yang ada gitu Pak. Nah dalam bidang pariwisata ini apakah FOMO tersebut mempunyai dampak negatif atau mempunyai dampak positifnya tersendiri gitu? Tentu setiap hal itu ada positif negatifnya ya. Contoh misalkan positifnya dulu kita bicara. Positifnya ketika ada fenomena FOMO tersebut itu adalah trigger untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, tapi negatifnya karena kita tuh kan hanya ingin ikut-ikutan. Iya betul. Kemudian ketika
layanan yang diberikan atau harapan yang diinginkan oleh wisatawan itu tidak nyampe, artinya ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan realita, tentu dia akan nge-review ya. Sekarang betul. Untuk review itu orang bisa di mana aja, ada di Google Review kalau misalkan yang di platformnya ya, atau Traveloka dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga orang akan meng-share ke media sosial teman-teman. Nah, promosi yang paling gencar itu, yang paling berpengaruh itu biasanya adalah dari mulut ke mulut. Termasuk kebalikannya, ketika reviewnya jelek, maka review yang itu akan menjadi dampak negatif bagi destinasinya. Ketika misalkan saya mengatakan, oh jangan ke sana, di sini seperti ini, oh biasa aja ternyata, maka akan mempengaruhi jumlah kunjungan berikutnya atau revisit intention istilahnya, kunjungan kembali. Kembalinya gitu ya. Itu mungkin ya salah satu dampak positif negatifnya dari FOMO-nya itu sendiri gitu. Terkait yang kemarin yang kasus di puncak tuh Pak. Karena kan itu mungkin masuknya ke FOMO ya, orang-orang kalau misalnya libur di Jakarta gitu kan, lihat orang-orang pada ke puncak dan akhirnya suatu saat di puncaknya meledak gitu Pak wisatawannya. Dan pihak puncak juga tidak mengira gitu akan kedatangan wisatawan sebanyak itu. Nah, tanggapan Bapak sendiri terkait fenomena tersebut seperti apa? Di dalam perencanaan atau manajemen destinasi itu biasanya kita kenal ada daya dukung dan daya tampung. Nah, harusnya sih memang setiap wisata, apalagi wisatanya wisata alam atau wisata konservasi itu pasti dia punya kapasitas jumlah kunjungan, harusnya seperti itu. Ketika jumlah kunjungannya itu tinggi, itu menjadi hal yang menguntungkan tentu secara materi. Tetapi hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita bicara wisata alam, terutama di daerah konservasi, ada tanggung jawab lingkungan, ada tanggung jawab sosial di sana. Nah, artinya pengelola juga harus bisa membatasi berapa daya tampung, daya kunjung yang di sana, yang ada di suatu destinasi. Itu kalau misalkan kita bicara, misalkan rame di puncak Bogor di satu destinasi nih, sehingga saking meledaknya jadi tidak tertampung atau kayak gimana. Nah, itu harusnya pengelola ada pembatasan lah. Terutama kan Bogor kan ini ya, pasti yang kebanyakan ya, nggak semua. Itu wisata alam kan. Dan Bogor di puncak itu kan kebanyakan wisata di daerah kawasan konservasi mungkin ya, terutama konservasi air. Nah, gitu. Kalau misalnya seperti itu kan berarti banyak destinasi wisata yang kayaknya ke-trigger juga gitu Pak. Ingin desanya yang menurut mereka indah itu didatangi gitu. Nah, terkait perubahan digitalisasi ini Pak, apakah destinasi wisata itu semakin banyak itu merupakan keuntungan bagi negara atau bahkan justru sebaliknya gitu Pak, bahkan terlalu banyak itu tidak baik juga gitu munculnya. Oke, jadi kalau terkait dengan negara ya, negara ya. Jadi kalau kita berpikir global, negara itu kan punya amanah yang ada di undang-undang. Amanahnya itu tidak hanya terkait dengan pemasukan APBN, tetapi juga bagaimana kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan lingkungan, itu ada amanah-amanah lainnya yang ada di undang-undang. Nah, artinya kalau terkait keuntungan negara, kita tidak bisa hanya melihat dari keuntungan secara material. Satu, anggaplah semua destinasi ini dia akan mensumbangkan pajak pendapatan ke negara. Lalu dengan semakin banyaknya pajak tersebut, wah, negara akan semakin kaya. Tentu tidak. Negara akan berpikir bagaimana seharusnya harus memikirkan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan juga lingkungan tadi. Itu artinya. Nah, terkait dengan kalau misalkan semakin banyak, semakin menguntungkan negara atau tidak, tergantung sebenarnya. Apakah pengelolaan destinasi atau atraksi itu dikelola dengan baik atau tidak. Karena banyak juga atraksi atau destinasi yang tidak dikelola dengan baik, alhasil justru malah merugikan alam gitu, katakanlah yang merusak lingkungan dan sebagainya. Itu ada juga. Tapi tidak sedikit yang juga destinasinya itu justru membantu perekonomian masyarakat, bahkan juga ke lingkungan dia sangat membantu. Contoh misalkan daerah konservasi taman hutan raya, tentu ada pembatasan di sana. Berarti Pak, fenomena digitalisasi ini merupakan dampaknya menimbulkan destinasi-destinasi wisata baru juga ya Pak? Salah satunya gitu ya. Termasuk kayak
desa wisata gitu ya, makin banyak desa wisata. Itu kan sebenarnya desa wisata membantu perekonomian masyarakat juga. Iya, betul. Tapi tentu sebuah desa wisata atau pengelola juga harus bisa mengukur bagaimana keberlanjutannya. Misalkan wah banyak nih, ada sehari 1 juta pengunjung, itu nggak bisa juga, harus dibatasi. Toh nanti kalau misalkan terlalu jadi over atau mass tourism gitu ya, dan kan kalau misalkan di desa, orang kota nih misalkan ke desa, yang dicari apa? Pasti healing, indah gitu ya Pak. Ketenangan desanya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan jadi mass tourism dan jadi riuh sekali, kira-kira bakalan sustain nggak? Kayaknya sumpek juga ya Pak. Iya, orang juga pasti bakalan males kan misalnya. Nah, sama salah satu yang pernah saya kunjungi itu ada di desa di Jogja, Peting Sari namanya. Oh, Peting Sari. Jadi Peting Sari itu dia metode untuk pengaturan pengunjungnya salah satunya adalah, saya lupa, ada penanggalan Jawa gitu ya, setiap malam apa gitu ya, atau hari apa itu tidak ada kunjungan misalkan. Gitu. Kemudian sebulan itu berapa kali kunjungan yang atau yang sehari atau berapa gitu. Intinya ada pembatasan. Yang saya ingat tuh itu dia menggunakan penanggalan Jawa yang itu identik dengan kearifan lokal di sana. Misalkan contoh nih, malam Jumat Kliwon, terkenalnya angker gitu. Jadi nggak boleh keluyuran dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Artinya ketika hari tertentu dikatakanlah mungkin ini tidak baik, bisa katakan seperti itu ya contohnya. Sehingga wisatawan akan ditutup dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pengaturan pengunjung untuk membatasi si daya dukung daya tampung tadi. Daya dukung daya tampung tadi. Gitu. Nah, terkait perilaku nih Pak, kalau saya baca-baca kemarin nih Pak, kayak orang zaman dulu tuh ketika datang ke suatu tempat tuh pasti menghargai atau mengangkat budaya yang ada di sana gitu. Tetapi makin ke sekarang gitu kan, pasti ada aja wisatawan itu yang tidak ingin diatur gitu Pak. Jadi karena kan mereka pinginnya berlibur ya Pak, kayak menghindari segala rutinitasnya dan inginnya berwisata gitu. Nah, apakah itu salah satu faktor perubahan digitalisasi juga gitu Pak? Atau salah satu dampak dari teknologi gitu ya, mungkin kita ambil. Saya rasa termasuk sih. Jadi teknologi itu kalau saya katakan sebagai pedang bermata dua bisa. Tergantung siapa yang menggunakan. Contoh misalnya pisau bisa kita untuk masak dan sebagainya, tapi bisa untuk alat yang lain. Bahkan untuk kejahatan. Nah, sama dengan teknologi. Dulu kita nggak terlalu terpapar teknologi, sekarang anak-anak sekarang terpapar teknologi. Sehingga tanggung jawab dari pengguna teknologi itu menjadi hal yang penting. Kalau misalkan contoh nih di perkuliahan ya, Agam pernah pakai ChatGPT, AI gitu. Pasti buat bantu-bantu gitu ya. Buat bantu-bantu, betul. Nggak, kebanyakan nih pasti bukan Agam. Yang lain itu ada saya temukan dia mengisi atau mengumpulkan lembar jawabannya masih ada kopian ChatGPT-nya. Jadi belum diedit, bahkan sampai seperti itu. Artinya kan copy paste banget ya. Iya. Nah, apakah semua mahasiswa seperti itu? Kan enggak. Enggak juga ya. Nah, artinya gimana penggunanya? Nah, penggunanya itu tentu akan diedukasi melalui pendidikan. Tadi kan kita bilang ada 7 unsur kebudayaan, teknologi. Teknologi ini dia akan beriringan dengan pendidikan. Artinya ketika teknologinya maju tetapi edukasi penggunanya dia tidak berimbang, tentu akan ada banyak penggunaan atau penyalahgunaan. Contoh kecil internet aja ya. Anak-anak kecil sekarang sudah bisa mengakses internet. Tapi kalau misalkan anak kecil itu tidak didampingi, tentu dia akan mengakses sebebas-bebasnya. Nah, hal-hal lain ya seperti itu. Jadi kecanduan dan sebagainya. Nah, artinya teknologi itu bisa ada dampak negatifnya nggak? Tentu pasti ada gitu. Cuman itu bisa diantisipasi dengan edukasi. Jadi unsur kebudayaan yang tadi teknologi itu pasti akan beriringan dengan salah satunya pendidikan. Walaupun semuanya juga beriringan sih. Iya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan dampak negatif tadi, dekatnya dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Lalu Pak, supaya tidak adanya wisatawan yang seperti itu gitu ya Pak, itu ada
ada strategi khusus nggak sih Pak buat menghindari perilaku wisatawan yang mungkin tidak seharusnya dilakukan akibat perubahan zaman ini gitu? Iya. Kalau misalkan seperti itu, saya melihatnya dari beberapa sisi misalnya. Dari pengelola, dari wisatawan itu sendiri, dan juga dari misalkan stakeholder pemegang kebijakan gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau misalkan perilaku wisatawan itu itu kan tergantung pendidikan. Pendidikan itu kalau dia sudah teredukasi sebelumnya, maka akan muncul di dalam diri sendiri. Di dalam dirinya itu yang paling mudah. Artinya ada kesadaran dari diri sendiri. Tapi bisa juga disetting oleh pengelola, disetting oleh pemegang kebijakan atau pemerintah dengan ya aturan-aturan. Contoh kecil, saya pernah dengar itu ada di seminar di negara tetangga kita, sampah itu, jadi kalau kita kan buang sampah, ada tong sampah di rumah-rumah ya. Nah, di sana itu ada juga tong sampah tidak boleh ada di luar rumah. Adanya di dalam rumah. Di dalam gitu. Betul. Boleh dikeluarkan ketika hari pengumpulan sampah oleh petugas kayak gitu. Itu aturan dari pemerintahnya. Nah, sanksinya ya bisa saja denda dan sebagainya. Artinya kan ketika tong sampah ada di dalam rumah, yang dilakukan apa? Disimpan gitu Pak. Tertutup biar tidak bau, buang sampahnya nggak akan banyak, gitu kan ya. Itu kan disetting. Iya betul. Dan dikeluarkan ketika akan memungut sampah atau petugas akan memungut sampah. Nah, artinya kayak gitu. Aturan itu bisa membuat perilaku wisatawan supaya seperti yang kita inginkan. Contoh, wisatawan supaya tidak membuang sampah sembarangan. Bisa aja dengan saya pernah ngobrol, salah satu idenya itu contoh di dalam kan ada outlet makanan ya. Iya. Pertama, misalkan wisatawan tidak boleh membawa makanan dari luar, biasanya kan gitu ya. Lalu akan didata, contoh kecil di gunung itu kita didata bag kita atau tas carrier kita itu didata, kita bawa apa, pulangnya sampahnya kayak gitu harus juga dibawa lagi. Iya, harus dibawa lagi. Nah, artinya contoh kecil itu kan aturan yang oleh pengelola. Artinya dari sana akan ada edukasi, tidak boleh lo ternyata membuang sampah di gunung atau di tempat wisata dan sebagainya. Itu bisa. Nah, tentu yang paling ideal adalah munculnya kesadaran dari wisatawan itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin Pak, terkait kepada wisatawan, kita tuh mengedukasinya tidak boleh secara menghakimi langsung gitu ya. Betul. Tapi harus secara tersirat gitu. Nah, kalau dihakimi langsung kan orang mau liburan ya. Iya, makanya gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada yang menghakimi atau misalkan ditangkap atau kayak gimana, ini kan nggak enak ya. Iya, betul. Jadi khawatirnya malah tidak nyaman ke wisatawan, tetapi bagaimana desainnya itu justru malah mengedukasi. Kalau di marketing itu namanya soft selling. Soft selling itu secara perlahan dan tidak sadar orang itu akan mengikuti gitu. Ada nih Pak satu yang cukup menarik itu mungkin di desa Baduy ya Pak. Kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Nah, Baduy luar kan sekarang sudah terpapar dengan teknologi ya Pak. Apalagi wisatawannya ketika datang ke situ boleh foto-foto dan boleh membawa snack-snack dari luar gitu Pak. Nah, mungkin menurut Bapak nantinya akan merembet ke Baduy dalam atau bagaimana tuh? Saya rasa kalau Baduy dalam kan sementara ini masih berpegang teguh ya. Iya, masih murni. Mudah-mudahan sih tidak ya. Harapannya mah selama itu masih dipegang teguh, tentu keaslian atau otentik dari kebudayaan Baduy dalam itu akan lebih terjaga. Sama seperti ada cipta gelar Kasepuhan Banten Kidul itu di Sukabumi, ada cipta gelar yang lebih atasnya, bawahnya sinar resmi. Di atasnya itu juga sudah ada radio dan sebagainya. Nah, tetapi memang di sana akan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap dunia luar, terkait berpakaian misalkan dan sebagainya. Tetapi untuk karakter dari masyarakatnya itu masih asri. Nah, artinya kalaupun tapi saya rasa tidaklah Baduy dalam mudah-mudahan tidak terpapar. Kalaupun nanti terpapar, saya yakin masyarakatnya masih akan terus memegang teguh kebudayaannya. Walaupun contoh ada paparan
pakaian kayak gitu kan ya. Kalau di Baduy Dalam kan kita tidak boleh berpakaian sembarangan dan sebagainya. Nah, mungkin akan berpakaian lebih modis, tetapi dengan menjaga norma-norma itu masih, saya rasa masih seperti itu. Tapi saya yakin Baduy Dalam tetap akan menjaga kebudayaan dan otentik dari nilai-nilai norma yang ada di sana. Gitu. Berarti dalam tanda lain perubahan digital ini bisa agak ditahan juga gitu ya Pak, terkait menjaga nilai-nilai yang dijaga dari leluhur-leluhurnya. Iya betul. Jadi kan karena Baduy Dalam tidak boleh masuk teknologi dan sebagainya, itu kan ya, itulah yang menjadi border atau penjaga dari nilai-nilai luhur yang ada di situ. Kita tidak bisa menafikan teknologi ini punya data di dampak positif dan negatif betul. Ya, dan tentu akan ada edukasi yang akan mengimbanginya. Nah, cuman kan kontrol dari edukasi ini kan tidak bisa untuk semua individu itu tidak sama. Iya betul. Nah kayak gitu. Jadi nilai-nilai di Baduy Dalam itu saya rasa sangat bisa terjaga ketika tetap misalkan dilarang teknologi, bahkan sabun ya gitu kan, itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh betul. Nah itu menarik, sabun misalkan nggak boleh, deterjen dan sebagainya. Yang diambil kebanyakan orang kan mungkin wah kenapa nih tidak boleh misalkan itu ya. Ternyata ada filosofi yang itu menguntungkan bagi lingkungan. Makanya di sana airnya jernih, asri sekali. Karena kontaminasi dari limbah-limbah rumah tangga itu kan nggak ada, tidak deterjen dan sebagainya. Nah, artinya kontaminasi lingkungan terhadap kontaminasi limbah terhadap lingkungan itu sangat minim di sana. Jadi makanya akan lebih asri. Itu kearifan-kearifan lokal yang ada di nilai-nilai leluhur kita. Contoh lainnya ada hutan tutupan, hutan garapan, hutan larangan. Itu di mana tuh Pak? Yang saya temuin di Ciptagelar tadi. Oh di Ciptagelar. Hutan tutupan, larangan, sama garapan. Yang mereka lakukan itu atau yang biasanya dilakukan, wah contoh nih saya mungkin akan sedikit dikoreksi apa benar atau salahnya. Tapi yang saya kemarin wawancara itu ada. Jadi hutan tutupan itu tidak boleh, atau hutan larangan itu sama sekali tidak boleh. Misalkan di sana ketika kita masuk akan ada pamali, ada ini. Nah, kayak gitu. Kemudian ada hutan tutupan. Hutan tutupan ini boleh dimasuki tapi dalam jangka waktu tertentu sekian puluh tahun misalkan. Lalu ada hutan garapan yang bisa digarap sepanjang tahun misalnya. Artinya di sana mereka menerapkan zonasi. Kalau kita kan di zona konservasi nih, ada zona inti atau di zona kesusahan lahan itu ya biasanya. Zona inti, zona konservasi, zona penyangga gitu kan ya. Iya betul. Dimana zona konservasi ini nggak boleh diapa-apain, misalkan zona pemanfaatan itu bisa diapa-apain atau dimanfaatkan. Nah itu udah dilakukan oleh Ciptagelar waktu itu, atau bahkan di seluruh budaya Sunda juga ada deh kayak gitu. Ada hutan tutupan, larangan, ada hutan garapan. Itu termasuk zonasi berdasarkan kearifan lokal. Gitu. Kan dulu nggak ada ya pelajaran overlay gitu kan nggak ada. Tapi mereka udah menerapkan, udah diterapkan konsep zonasi itu supaya keberlangsungan lingkungan itu masih lebih berjalan atau lebih sustain gitu. Mungkin mereka aturannya juga tidak secara langsung gitu Pak, tapi dengan mitos-mitos yang tadi supaya orang takut gitu ya. Betul. Nggak mungkin lah ke masyarakat itu tidak hutan larangan berdasarkan undang-undang nomor sekian. Kayaknya enggak. Iya. Mereka pasti akan lebih dulu kata nenek moyang dahulu kalau masuk sana nanti kamu pamali akan kayak gini gitu. Itu biasanya kayak gitu nilai luhurnya. Jadi orang-orang nggak mau juga gitu kan masuk ke sana karena takut juga ya. Itu merupakan efek dari digitalisasinya mungkin. Efek digitalisasi? Yang mana nih? Efek dari adanya digitalisasi bahwasannya digitalisasi ini tidak selamanya merubah pola kehidupan masyarakat, tetapi ada juga yang tidak terpengaruh gitu ke era digitalisasi zaman sekarang. Oh iya betul. Ada, tadi kan saya di awal menyebutkan bahwa digital atau teknologi ini bisa merubah peradaban. Iya, tetapi ada juga ternyata kebudayaan atau peradaban manusia, masyarakat yang tetap otentik dari dulunya seperti itu, tetap menjaga nilai-nilai luhur. Artinya
ada pembatasan terhadap akses teknologi kan, Iya, betul. Nah, dengan pembatasan akses teknologi tentu akan lebih memudahkan untuk menjaga nilai-nilai luhur yang ada di situ. Nah, tapi sekali lagi teknologi tidak selamanya berdampak negatif. Banyak juga dampak positif yang diraih atau bisa diberikan oleh teknologi. Terutama tadi kita bicara pemasaran dan sebagainya. Bahkan di pendidikan pun banyak. Oke, terakhir nih Pak mungkin ya. Mungkin tadi kan ada dua sisi ya Pak. Ada masyarakat yang terpapar teknologi sama ada masyarakat yang masih murni gitu. Nah, untuk tantangannya tersendiri itu apa Pak? Dari masing-masing yang mungkin terpapar teknologi itu tantangan supaya kedepannya bagaimana, dan yang belum terpapar teknologi ini tantangan kedepannya juga bagaimana gitu. Mungkin kalau saya menilai untuk kita yang sudah mengenal teknologi, tentu tantangannya adalah bagaimana menggunakan teknologi sebijak mungkin. Dan tentu itu dari edukasi. Edukasi itu banyaklah sumbernya, bisa muncul dari sekolah, orang tua, lingkungan keluarga dan seterusnya. Artinya bagaimana kita bisa sebijak mungkin menggunakan teknologi supaya teknologi itu tidak harus dihindari, tetapi kita gunakan sebagai sebijak mungkin. Nah, untuk yang masyarakat adat, ini yang tadi Agam bilang yang masih otentik gitu ya. Masyarakat adat tentu dia akan mencoba menjaga nilai-nilai luhur yang ada di sana. Biasanya di masyarakat yang adatnya kental, itu akan ada aturan-aturan ketika sudah Contoh nih, ada di satu masyarakat adat ketika menikah dengan orang luar maka dia tidak boleh lagi kembali ke sana. Gitu. Harus tinggal di luar. Seperti itu kan salah satu contoh untuk menjaga supaya nilai luhurnya tidak terkontaminasi, atau bukan terkontaminasi sih, terpapar oleh dunia luar. Jadi mau tidak mau ketika ada paparan teknologi dari luar atau pengetahuan dari luar, itu akan ada paling kecilnya akulturasi. Jadi akan ada pembauran budaya, pencampuran atau mungkin kombinasi dari budaya itu sendiri, sehingga lambat laun kalau misalkan akan terus terjadi seperti itu, budaya aslinya akan bias. Kayak gitu. Apa ya contohnya? Banyak, misalkan salah satu akulturasi di kita kan bentuk atap rumah kayak gitu bisa jadi dan sebagainya. Atau mungkin gini deh, paling simpelnya, kalau Agam orang tua aslinya mana? Aslinya dua-duanya dari Bandung. Oh, kebetulan Bandung. Nah, misalkan nih saya aslinya Jambi, istri saya itu Jawa. Artinya saya komunikasi di rumah pakai bahasa apa? Indonesia mungkin. Indonesia. Artinya anak saya akan bahasa ibunya bahasa ayah. Bahasa Indonesia juga. Indonesia yang digunakan sehari-hari. Nah, nanti anak saya tinggalnya di Bandung. Bergaulnya dengan bahasa Sunda. Orang Bandung juga. Nah, artinya kan akan banyak pencampuran budaya-budaya. Budaya asli dari orang tuanya misalkan Kerinci, Jambi dan juga Jawa mungkin akan tidak terlalu digunakan. Sehingga di dunia masyarakat yang akan dialami anak saya mungkin dia akan lebih dikenal sebagai orang Bandung, orang Sunda dan sebagainya. Padahal aslinya kan enggak. Orang tuanya lain gitu. Iya, nah contoh kecilnya seperti itu. Termasuk di budaya-budaya di Indonesia juga banyak tuh akulturasi dan sebagainya. Nah, itu hal yang baik, tetapi kalau misalkan suatu hal yang terlalu berlebihan tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga. Oke, terakhir ini teman-teman semuanya. Mungkin Bapak ada kesimpulan nih Pak terkait perubahan perilaku masyarakat di era digitalisasi ini, apalagi dikaitkan dengan pariwisata. Ya, untuk terakhir, jadi teknologi ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Pertama, katakanlah saya sebagai dosen lalu mahasiswa saya pasti mengenal ChatGPT, saya tidak bisa melarang mereka untuk tidak menggunakan ChatGPT. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengedukasi mahasiswa atau wisatawan atau siapapun itu menggunakan teknologi itu secara bijak. Nah, artinya sebagai sebagai manusia, makhluk sosial, tentu kita sangat dekat dengan perubahan teknologi, dan intinya bijak dalam menggunakan teknologi itu adalah suatu hal yang sangat penting menurut saya.
dibandingkan dengan kita harus menghindari teknologi. Nah, seperti itu mungkin. Jadi bijak-bijaklah menggunakan teknologi, terutama dalam ini untuk mahasiswa saya kalau menggunakan ChatGPT jangan lupa dihapus ya. Diingat ya teman-teman. Ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, mungkin teman-teman cukup sekian podcast MRL Station kali ini. Sampai jumpa di podcast MRL Station berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Agam ya, sukses selalu. Amin Bapak.